Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 2020 53011. Kali ini saya akan meneruskan presentasi kemarin tentang desain penelitian. Oke, di sini yang pertama ada casual comparative research. Casual comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kasual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk komparatif riset. Independen variabel juga di penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Penelitian komparatif juga lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih. Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara pengujian, yaitu uji statistik bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perubahan atau tidak. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik. Oke. Contohnya di sini dari hasil data yang dikumpulkan dapat dilihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel. Berdasarkan grafik yang didapat, cari rata-rata yang dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian kita harus selalu menggunakan analisa statistik. Namun juga bisa menggunakan analisa lain seperti analisa statistik, deskriptif maupun analisa kualitatif. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik maupun tools. Misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan suatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif bisa hanya memiliki sampel yang terbatas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Contohnya kombinasi dari kedua penelitian tersebut saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif keduanya data harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan hanya bersifat kualitas. Misalnya kita ingin melihat bagaimana dengan penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-rata menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan independen variabel. Misalnya perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Oke, di sini sudah saya bahas kemarin ya. Ini ukur dalam 3 tahun terakhir, polanya terlihat unik yang kita berikan disebut comparative riset. Bila oke, saya next saja. Ini sudah saya bahas kemarin. Ini juga saya akan ulas sedikit. Kesimpulan yang harus diambil adalah hal yang merupakan kontribusi riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Atau lain, penelitian yang ada mengatakan bahwa 85% IT gagal. Oke. Kita bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Karena ada unsur objektivitas dan mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing. Adanya robustness atau ketahanan. Oke, ini sudah saya bahas. Kita next saja. Oke, 4 ini udah saya bahas juga kemarin. Oke, kita masuk ke dalam precision, recall, atau accuracy. Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuahnya informasi. Bidang statistika dikenal juga istilah accuracy. Accuracy didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara lain prediksi dengan nilai aktual. Ilustrasi berikut ini merupakan gambaran perbedaan antara akurasi dan precision. Ini adalah nilai sebenarnya adanya di titik tengah kuning ini. Presisi plus, akurasi minus. Oke, bisa dilihat seperti di gambar ya. Saya next. Secara umum precision, recall, dan akurasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai sebenarnya ada true or false. Nilai prediksi juga true or false. Oke, true-nya TP, true positive correction. False-nya false negative missing results. Ini false-nya false positive unexpected results. True-nya di sini true negatif atau correct
absence of results. Precisionnya sama dengan TP per TP plus FP sama dengan recall sama dengan TP per TP plus Fn. Akurasi sama dengan TP plus Tn per TP plus Tn plus Fp plus Fn. Apa sih itu TP, Fp, Fn? Nah, TP tadi ini. TP itu true positif, Fp itu false positif, Fn false negatif, Tn true negatif ya. Oke. Kita next, contoh kasus penghitungan recall precision dan akurasi. Misalnya kita ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Untuk mengujinya kita akan memasukkan 100 ikan salmon dari 900 ikan lain, bukan ikan salmon. Oke. Hasilnya mesin tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia. Ternyata dari 110 tersebut hanya 90 ekor yang merupakan ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain. Diketahui jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar 90, ikan lain bukan salmon 900, jumlah seluruh ikan yang dipisahkan oleh mesin 110. Mesin salah identifikasi ikan 20. Dari kasus tersebut maka kita dapat dihitung mesin tersebut memiliki precision sebesar 82% yang didapatkan dari dua perhitungan berikut. Precisionnya sama dengan jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar per jumlah ikan yang dipisahkan. Precisionnya tadi jumlah ikan yang dipisahkan dengan benar yaitu 90% dan jumlah ikan yang dipisahkan 110% sama dengan 0,2% sama dengan 82%. Dari kasus tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa mesin tersebut memiliki recall sebesar 90% yang didapatkan dari jumlah perhitungan tersebut. Recall sama dengan jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar per jumlah salmon benarnya. Recallnya berarti 90 per 100 ya, sama dengan 0,9 sama dengan 90%. Dari kasus tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa mesin tersebut memiliki akurasi sebesar 97% yang didapatkan dari perhitungan berikut. Oke, akurasi sama dengan jumlah ikan yang dipisahkan dengan benar per jumlah ikan total. Akurasinya jumlah ikan salmon plus jumlah ikan bukan salmon yang dipisahkan dengan benar per jumlah ikan total. Akurasi sama dengan 90 per 900 per 20 per 100 per plus 900. Akurasinya 90 per 880 per 1000 sama dengan 0,97 sama dengan 97%. Kesimpulannya true-nya berarti 90, false-nya 10. Kemudian false-nya 20, true-nya 800. 880. Precision-nya bisa dilihat di sini tadi ya. Ini. Kemudian mendeteksi bias. Menggunakan precision atau akurasi saja dalam sebuah mengukur kinerja dari sebuah sistem atau metode bisa menimbulkan bias yang sangat fatal. Sebagai contoh misalnya dari pengujian 100 ikan salmon dan 900 ikan lainnya ternyata mesin hanya memisahkan satu ikan salmon dan setelah dicek oleh manusia satu ikan tersebut benar-benar merupakan ikan salmon. Pengujian ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Oke. Ini bisa dilihat true-nya 1, false-nya 99. Ini yang di false 0, 900. Precision-nya 1 per 1 plus 0 sama dengan 1 banding 1, 1 per 1 sama dengan 100%. Recall-nya 1 per 1 plus 99 per 1 plus 100 banding 100 per 100 sama dengan 0,1%. Akurasinya ini 1 plus 900 per 1 plus 900 plus 0 plus 900 sama dengan 901 per 1000 sama dengan 0,901 sama dengan 90,1%. Dari hasil perhitungan kita dapatkan precision sebesar 100% dan akurasi sebesar 90%. Sekilas tampak baik, namun perhatikan nilai recall yang hanya sebesar 1% hanya ini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah yang sedikit sekali dan masih banyak ikan-ikan salmon yang lolos dari pemisahan. Yang biru ini adalah ikan-ikan lain ya. Yang putih atau hijau ini adalah kumpulan ikan salmon. Yang titik-titik ini adalah hasil klarifikasi ikan salmon. Oke. Ini hasil precision recall akurasinya. Bisa lihat. Oke, nanti bisa di pause. Saya next. Kesimpulannya berdasarkan studi kasus. Jadi dalam pengukuran kinerja dari sebuah sistem atau metode dalam pengenalan pola atau temu kembali informasi,
Disarankan menggunakan minimal 2 parameter yaitu precision dan recall untuk mendeteksi bias seperti pada kasus di atas. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.